Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1596 sampai tahun 1600 bab 1596. Apa maksudmu? Bisakah kamu berbicara? Level menembak saudaraku yang adalah salah satu yang terbaik di seluruh Tiongkok. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkannya dengan para penembak jitu di Eropa, namun di antara generasi muda di Tiongkok, itu jelas merupakan eksistensi teratas. Pada saat ini, adik perempuan Qin yang meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Benar, kamu boleh makan sembarangan, tapi sebaiknya jangan bicara yang tidak masuk akal. Fendi Zanders, meskipun kamu bisa bermain catur dengan baik, catur dan menembak adalah dua hal yang sangat berbeda. Qin Hua juga mengikutinya. Qin yang diakui sebagai penembak terkuat. Li Chuiping berkata dengan mulut melengkung. Diakui sebagai penembak terkuat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Li Chuiping, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, siapa yang mengenalinya? Tahukah kamu apa itu menembak? Dalam kompetisi menembak ini, dua penembak dipilih dari seluruh wilayah militer di negara untuk berpartisipasi, dan penembak harus berusia di bawah 30 tahun. Qin yang telah memenangkan hadiah selama 3 tahun berturut-turut. Setelah menang kompetisi ini, bukankah Qin yang penembak terkuat? Li Chuiping menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar. Fendi Zanders tersenyum ringan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, ini bukan hanya kompetisi antara orang-orang yang dipilih dari beberapa wilayah militer. Saya pikir penembak jitu sejati harus meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar mampu, tidak ada orang akan peduli nama yang palsu. Maksudmu ada orang yang kamu kenal yang lebih baik dariku? Qin yang akhirnya tidak tahan lagi, meletakkan sumpit di tangannya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Qin Yang, dan kemudian berkata dengan ringan, saya pikir saya harus bisa mengalahkanmu. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Ekspresi wajah mereka sungguh luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa Fendi Zanders, yang sebelumnya selalu rendah hati, akan menjadi begitu sombong saat ini. Bisakah kamu mengalahkanku? Pernahkah kamu menembakkan senjata? Qin Yang terhibur dengan kata-kata Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada yang sangat menghina. Aku belum pernah membukanya, tapi seharusnya mudah untuk mengalahkanmu. Fendi Zanders berkata dengan sangat tenang. Fendi Zanders, apakah kamu terlalu pandai menyombongkan diri? Benar sekali, kamu, orang yang bahkan belum pernah menembakkan senjata, berani mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkan saudara Qin Yang. Tahukah kamu betapa sulitnya kompetisi menembak? Beberapa penembak bahkan tidak bisa menyelesaikan kompetisi. Bukan. Aku tahu kenapa beberapa orang sangat suka menyombongkan diri, Qin Yang, sebaiknya kamu berhenti berpengetahuan seperti orang seperti ini. Aku tidak menyangka Lan Lan akan menemukan pacar seperti itu. Dia sangat membual. Menurutku dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersama Lan Lan. Jika Lan Lan benar-benar diizinkan menikahi orang seperti itu akan memalukan bagi keluarga Qin kita. Tentu saja, keluarga Qin yang hadir tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Dan Qin Lan merasa sedikit tidak berdaya melihat ekspresi wajah Fendi Zanders. Dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders mengatakan hal seperti itu. Sungguh suatu keuntungan untuk dibicarakan. Apa aku sedang membual? Ayo bandingkan dan cari tahu. Menghadapi ejekan semua orang, Fendi Zanders berkata dengan tenang. Setelah Qin yang mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat marah. Lagi pula, dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin yang mengertakkan gigi dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, nak, maksudmu kamu ingin bersaing denganku? Benar, jika kamu bisa menyediakan tempat untuk kompetisi, aku bisa bersaing denganmu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin yang menoleh untuk melihat posisi Qin Weijun. Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua orang bisa memasuki tempat diadakannya lomba menembak. Sangat sulit bagi orang awam untuk berkunjung, apalagi mengikuti kompetisi. Bahkan Qin yang tidak memiliki kualifikasi. Tapi masalah ini adalah masalah sepele bagi Qin Weijun. Bagaimanapun, Tuan Qin masih sangat berpengaruh di bidang militer. Jika Qin Weijun melangkah maju, orang-orang di wilayah militer pasti akan menunjukkan wajahnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Weijun perlahan berdiri dan melihat ke arah kerumunan dan berkata, oke, karena kalian semua sangat tertarik, maka saya akan bermain dengan kalian. Saya belum keluar untuk beraktivitas sejak saya keluar dari sekolah. Rumah sakit. Hari ini tepat waktunya untuk beraktivitas. Setelah Qin yang melihat Qin Weijun setuju, ekspresinya sedikit bersemangat, karena dia akhirnya bisa menyiksa Fendi Zanders dengan benar. Matahari tua, pergi dan panggil kepala Wang. Qin Weijun berteriak pada pengurus rumah tangga. Oke. Kepala pelayan itu buru-buru menyetujuinya. Setelah beberapa saat, kepala pelayan selesai berbicara di telepon dengan kepala Wang, dan kemudian mengatur sebuah mobil untuk membawa semua orang ke tempat kompetisi. Adapun orang-orang dari keluarga Qin, mereka secara alami harus mengikuti untuk melihat kegembiraannya. Lagi pula, di mata mereka,
Fendi Zanders berinisiatif bersaing dengan Qin yang dalam menembak, yang pada dasarnya mendekati kematian. Fendi Zanders tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, jadi mereka pasti tidak akan melakukannya. Lepaskan kesempatan ini untuk mengejek Fendi Zanders dengan kejam. Anggota keluarga Qin mengendarai lebih dari selusin mobil menuju lokasi tempat kompetisi. Fendi Zanders berada di mobil yang sama dengan Qin Lan dan Qin Weijun, dan pengurus rumah tangga, Old Sun, bertugas mengemudi. Saat ini, Qin Lan masih sangat gugup, karena dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders berinisiatif memprovokasi Qin yang kali ini. Qin Lan awalnya berencana untuk berbicara dengan Fendi Zanders, tetapi saat ini Qin Weijun juga ada di dalam mobil, jadi sangat tidak nyaman bagi Qin Lan untuk berbicara. Di sisi lain, Qin Yang dan Qin Hua ada di dalam mobil. Qin Hua menoleh untuk melihat ke arah Qin Yang, lalu berkata dengan suara rendah, "Saudara Yang, Fendi Zanders ini tidak mudah, kamu harus berhati-hati, karena dia dapat mengambil inisiatif untuk menantangmu, itu berarti dia adalah masih siap. Jangan khawatir, saya tahu bahwa Fendi Zanders adalah seorang seniman bela diri, dan tingkat kultivasinya tidak rendah, tetapi kompetisi menembak lebih pada kemahiran pistol, bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri, tidak ada gunanya," kata Qin Yang dengan percaya diri. Benar, anak ini harus diberi pelajaran yang baik kali ini. Anak ini benar-benar terlalu sombong, dan dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di keluarga Qin kita di masa depan. Anak laki-laki lain di dalam mobil mengikutinya. Ya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Qin Lan ingin bersama Fendi Zanders ini. Fendi Zanders ini tidak cukup baik untuk Qin Lan, kata Qin Hua dengan suara rendah. Tapi mata Qin yang memancarkan keganasan, dan dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kamu bahkan berani merebut wanitaku. Mari kita lihat bagaimana aku mengajarimu kali ini. Akhir bab ini. Bab 1597. Bab 1597 bukan pilihan bijak. Setengah jam kemudian, sekelompok orang akhirnya sampai di tempat lomba menembak. Setelah Qin Weijun dan yang lainnya keluar dari mobil, mereka melihat sekelompok besar orang datang menemui mereka. "Tuan Qin, apakah Anda di sini?" Salah satu pria parubaya berkata kepada Qin Weijun dengan nada sangat hormat. "Xiao Wang, aku benar-benar mengganggumu. Kamu harus datang ke sini sendiri untuk masalah ini." "Baru saja, generasi muda di rumah ingin datang untuk bersenang-senang, jadi aku mengikutinya." Qin Weijun menjawab dengan ringan. "Tuan Qin tua, Anda terlalu sopan. Masalah sepele apa ini? Jika mereka ingin datang untuk bermain di masa depan, biarkan mereka datang langsung, jangan repot-repot." Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. "Hei, bagaimana bisa seperti ini? Kita tetap harus mematuhi aturan. Jika semua orang tidak mematuhi aturan, bukankah akan berantakan?" Qin Weijun masuk ke tempat tersebut sambil berbicara. Setelah memasuki tempat tersebut, Qin Lan berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Fendi Zanders, kamu sangat impulsif, kamu mengatakan kamu tidak pandai memprovokasi siapapun, jadi kamu harus memprovokasi Qin Yang. Jangan khawatir, aku pasti bisa mengalahkannya," kata Fendi Zanders dengan sangat tenang. "Jika kamu dibandingkan dengan Qin Yang, aku mungkin masih mempercayaimu, tapi kamu pasti tidak akan memenangkan kompetisi menembak ini." Qin Lan berteriak tanpa daya. "Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menang?" Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan sambil tersenyum. "Lingkungan di sini sangat rumit. Qin Yang telah berpartisipasi dalam 3 kompetisi. Dia mengetahui situasinya dengan sangat baik, jadi mulai saat ini dia sudah memiliki keuntungan yang sangat besar. Tidak mungkin kamu menang hari ini," Qin Lan berkata dengan tegas. "Mungkin aku cukup beruntung bisa mengalahkannya." Fendi Zanders membalas Qin Lan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan langsung terdiam. Karena dalam hatinya dia tahu betul bahwa persaingan semacam ini bukanlah soal keberuntungan sama sekali, melainkan persaingan kekuatan yang mutlak. Fendi Zanders berjalan ke depan tempat tersebut, dan menemukan ada daftar kehormatan di pintu masuk tempat tersebut. Juara pertama diraih pria bernama Lei Feipeng dengan skor 1 menit 30 detik. Dan nama Qin Yang juga ada di antara mereka, namun posisi Qin Yang relatif terlambat, seharusnya berada di sekitar 15 besar, dan skornya adalah 2 menit 17 detik. Daftar ini sudah ada sejak diadakannya kompetisi menembak. Siapapun yang masuk dalam daftar ini adalah penembak terbaik di wilayah militer. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Oh. Fendi Zanders mengangguk dan tidak banyak bicara. Lei Feipeng nomor 1 adalah panglima tertinggi teater Tiongkok Utara kita. Dia mencetak rekor ini ketika dia masih muda, dan rekor itu belum terpecahkan selama bertahun-tahun. Qin Lan melanjutkan. Panglima Teater Utara. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Benar, dialah yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Qin Lan berkata dengan lembut. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan tidak berkata apa-apa. Qin Yang awalnya tidak ada dalam daftar ini, tetapi tahun ini Qin Yang telah membuat kemajuan besar dan langsung masuk 15 besar, yang berarti bahwa Qin Yang mungkin salah satu dari 15 orang terbaik di seluruh wilayah militer, jadi sebenarnya tidak pilihan bijak bagimu untuk menantang Qin Yang kali ini. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Main saja dengan santai, meski kalah, tidak masalah.
Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Dan Qin Lan tampak tidak berdaya setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah, karena kamu jelas tahu bahwa kamu akan kalah, mengapa kamu datang ke sini? Jika saya menang, tidak bisakah orang-orang di keluarga Qin ini tutup mulut? Fendi Zanders berkata pada Qin Lan sambil tersenyum. Dan Qin Lan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya yang luar biasa di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Di lapangan tembak, Qin Weijun memandang semua orang dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya dengan lembut, apakah ada yang ingin ikut bersenang-senang? Semua orang menggelengkan kepala saat mendengar kata-kata Qin Weijun. Lagi pula, mereka datang untuk melihat lelucon Fendi Zanders hari ini, dan bukankah merugikan diri sendiri jika membandingkan pengambilan gambar dengan seseorang seperti Qin Yang? Oleh karena itu, semua orang di keluarga Qin secara alami tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah Qin Weijun melihat semua orang tidak mau berdiri, ekspresi wajahnya tampak sedikit kecewa. Terkadang dia masih mengagumi karakter Fendi Zanders. Meskipun dia terlihat sedikit sombong, setidaknya Fendi Zanders tidak takut, tidak seperti orang-orang seperti keluarga Qin. Apapun yang mereka lakukan, mereka harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari kerabat, dan bersikap penakut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mau berpartisipasi, mari kita bandingkan kalian berdua. Qin Weijun berkata kepada Fendi Zanders dan Qin Yang sambil tersenyum. Qin Yang ragu-ragu sejenak, lalu mengambil langkah maju, dan berkata dengan nada yang sangat arogan, Fendi Zanders, ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam kompetisi menembak. Kompetisi semacam ini adalah ujian penguasaan medan, jadi saya bisa membiarkan Anda masuk dan mengamati medan terlebih dahulu. Hingga 15 menit. Tidak perlu, mulai saja perbandingannya. Fendi Zanders langsung menolak tanpa berpikir. Dan Qin yang tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu sombong. Fendi Zanders, apakah kamu yakin tidak ingin masuk dan melihat-lihat? Qin Weijun mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Dan Qin yang memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, oke, karena kamu tidak mau masuk untuk mengamati medan, maka saya akan memberi kamu waktu 10 detik, setelah hasil akhir keluar, hubungan kita berdua jika jaraknya dalam 10 detik, saya akan menghitung Anda sebagai pemenang. Aku akan memberitahumu jika kamu menang. Fendi Zanders mengerucutkan bibirnya dan membalas Qin Yang. Qin Yang melihat ekspresi Fendi Zanders yang sangat tidak berdaya. Oke, kalian berdua ganti baju dulu. Qin Weijun berkata tanpa ekspresi. Qin Yang melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dan berjalan langsung menuju ruang ganti. Meski hanya pertarungan antara Fendi Zanders dan Qin Yang, karena situasi di tempat kompetisi sangat rumit, Fendi Zanders dan Qin Yang harus mengenakan pakaian khusus agar tidak terluka. Untuk memastikan keadilan permainan. Setelah Qin Yang mengganti pakaiannya, dia melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu hanya meminta penghinaan. Aku dengar kamu menyukai Qin Lan. Fendi Zanders menatap Qin Yang, dan bertanya pada Qin Yang sambil tersenyum. Dan Qin Yang tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Sayang sekali Qin Lan sepertinya tidak menyukaimu. Tahukah kamu jarak antara kita berdua? Fendi Zanders memandang Qin Yang dan melanjutkan. Akhir bab ini. Bab 1598. Bab 1598 2 menit 19 detik celah. Qin Yang tidak bisa menahan cibiran, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Benar, karena aku lebih tampan darimu, Qin Lan menyukaiku, bukan kamu. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Apakah kamu lebih tampan dariku? Setelah Qin Yang mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung terdiam. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Fendi Zanders mendapat keberanian untuk mengatakan ini. Ngomong-ngomong, aku tidak hanya lebih tampan darimu, tapi aku juga lebih kaya darimu, dan yang paling penting, aku lebih baik dalam menembak daripada kamu, jadi jika kamu ingin mengejar Qin Lan, tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qin Yang dengan ringan, lalu berjalan keluar dari ruang ganti. Qin Yang menatap punggung Fendi Zanders dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya, karena dia merasa apa yang dikatakan Fendi Zanders benar-benar konyol. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Qin Yang kembali ke pintu masuk tempat tersebut. Untuk memastikan keadilan permainan, Qin Weijun secara khusus meminta wasit untuk datang. Wasit memeriksa sebentar pakaian Fendi Zanders dan Qin Yang, lalu membekali mereka dengan senjata, senapan, dan senapan mesin ringan. Ini pertama kalinya Fendi Zanders berpartisipasi dalam kompetisi, tolong perkenalkan peraturan kompetisi kepada Fendi Zanders. Qin Weijun berkata dengan lembut kepada wasit. Aturan mainnya sangat sederhana. Setelah kedua belah pihak masuk ke lapangan, siapapun yang mencapai semua target terlebih dahulu akan menyelesaikan permainan. Jika ada kesalahan, itu sama dengan kegagalan permainan. Kedua pemain menyelesaikan permainan. Dalam permainan, siapapun yang membutuhkan waktu paling singkat, siapapun yang nomor 1. Wasit berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dipahami. Fendi Zanders memandang wasit dan mengangguk.
Faktanya, sangat sulit untuk menyelesaikan game ini. Pertama-tama, Anda harus mencapai semua target. Ini merupakan ujian bagi keahlian menembak seseorang, karena sekali melakukan kesalahan maka akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan permainan, dan skor permainan juga akan batal. Hanya jika Anda mencapai semua target, Anda dapat menyelesaikan permainan, dan pemenang akan ditentukan sesuai dengan lamanya waktu. Keluarga Qin yang hadir merasa Fendi Zanders pasti tidak akan bisa menyelesaikan permainan. Memang tidak mudah untuk mencapai semua target. Kadang-kadang target ini hanya berkedip, dan beberapa target muncul dalam 4 atau 5, sehingga penembak perlu menggunakan 2 senjata pada saat yang sama, yang sangat meningkatkan kesulitan menembak. Oleh karena itu, lomba menembak tidak hanya menguji keahlian menembak seseorang, tetapi juga kualitas psikologis seseorang. Hanya mereka yang memiliki kualitas psikologis cukup kuat yang bisa menjadi penembak jitu sejati. Bagaimanapun, penembak jitu sejati akan mencapai semua target dalam waktu terbatas. Berdasarkan pengujian wilayah militer sebelumnya, meski menggunakan robot, kecepatan tercepatnya hanya 1 menit 9 detik, jadi sudah merupakan keajaiban ada yang mencetak rekor 1 menit 30 detik. Diperkirakan akan sulit untuk dipatahkan. Siapa di antara kalian berdua yang akan datang lebih dulu? Qin Weijun bertanya dengan lembut. Biarkan aku datang duluan, tepat saat Fendi Zanders mengamati medan. Qin yang mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Oke, kalau begitu kamu duluan. Qin Weijun sedikit mengangguk. Qin yang berjalan langsung menuju tempat tersebut. Padahal, keunggulan Qin yang saat ini masih sangat besar, karena ia baru saja mengikuti kompetisi. Meskipun venue akan disesuaikan setiap kali kompetisi, dan kemunculan posisi musuh juga berbeda, namun venue belum diubah, jadi Qin yang mengetahui semua situasi di lapangan, bahkan Qin yang mengetahui lokasi spesifiknya. Musuh, jadi Qin yang mungkin langsung memecahkan rekor terbaiknya sendiri. Hanya saja permainan seperti itu tidak akan direkam sekarang, hanya permainan nyata yang akan direkam. Dan Qin yang juga tahu bahwa karena Fendi Zanders mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, itu berarti Fendi Zanders pasti punya beberapa trik, jika tidak Fendi Zanders tidak akan datang ke sini. Jadi Qin yang berencana untuk mengambil langkah pertama dan mencapai hasil yang membuat Fendi Zanders merasa tidak bisa dipercaya. Saat itu, Fendi Zanders pasti akan kehilangan posisinya, dan mungkin dia akan melakukan kesalahan karena gugup, sehingga Qin yang bisa menertawakan Fendi Zanders dengan kejam. Saat ini, wajah Fendi Zanders sangat tenang, memandang posisi Qin yang dengan ringan, seolah tidak ada ketegangan sama sekali. Di dalam lapangan tembak. Apakah kamu siap? Wasit bertanya pada Qin yang dengan lembut. Siap. Qin yang sedikit mengangguk. 321. Mulai. Wasit berteriak, dan Qin yang bergegas ke lapangan tembak dengan senjata di tangan. Bang bang bang. Segera setelah itu, terjadi ledakan tembakan. Keluarga Qin yang berdiri di luar lapangan dapat mengamati situasi di dalam lapangan tembak melalui layar. Harus dikatakan bahwa Qin yang telah mampu memenangkan kejuaraan kompetisi menembak selama 3 kali berturut-turut, yang menunjukkan bahwa Qin yang masih sangat bagus. Ketika Qin yang memasuki lapangan tembak, dia hampir tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. Tidak hanya dia mampu membunuh setiap target dengan mudah, tapi dia juga memukul kepala semuanya. Selain itu, Qin yang sendiri sangat paham dengan posisi target. Akrab, jadi gerakan Qin yang juga sangat halus. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders juga sangat serius. Dia telah mengamati setiap gerakan Qin Yang, karena dia tahu bahwa target yang dibunuh Qin Yang adalah target yang akan dia bunuh selanjutnya, dan Fendi Zanders harus membunuhnya dalam waktu singkat. Catat lokasi target ini. Hanya dalam sekejap mata, Qin Yang telah mencapai semua target. Ketika tembakan terakhir dilakukan, wasit meniup peluitnya, dan pengatur waktu ditetapkan pada 2 menit 19 detik. Terakhir kali Qin Yang berpartisipasi dalam kompetisi adalah 2 skor 30 detik, tapi kali ini Qin Yang 10 detik lebih cepat. Perlu Anda ketahui bahwa 10 detik dalam kompetisi seperti itu masih sangat fatal. Hanya saja Qin yang terlihat sedikit kecewa setelah melihat hasil ini. Karena ia sudah pernah mengikuti suatu kompetisi, ia sangat paham dengan situasi di dalam lapangan, sehingga menurutnya kemungkinan besar ia akan mampu menerobos dalam waktu kurang dari 2 menit kali ini, namun ia tidak menyangka hasil akhirnya adalah 2 menit. Dan 8 detik. Namun, hasil ini mungkin sudah menjadi batas Qin Yang. Lagi pula, saat berikutnya dia berpartisipasi dalam kompetisi ini, posisi target akan berubah, jadi Qin Yang tidak mungkin lebih cepat dari kali ini. Memikirkan hal ini, Qin Yang sepertinya mengagumi kepala Lei yang menciptakan mitos 1 menit 30 detik lebih dalam di dalam hatinya. 2 menit 19 detik, skor ini sudah sangat bagus. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang mampu mencetak gol dalam waktu 2 menit 30 detik. Wasit berkata kepada Qin Yang sambil tersenyum. Saya memanfaatkan kali ini, hasil ini bukanlah hasil saya yang sebenarnya. Kata Qin Yang dengan sangat rendah hati. Wasit tersenyum tipis setelah mendengar kalimat ini, lalu melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, bersiaplah, giliranmu segera. Fendi Zanders berjalan langsung ke depan lapangan tembak. Akhir bab ini. Bab 1599. Bab 1599 hasil luar biasa. Selanjutnya adalah Fendi Zanders, saya ingin tahu berapa nilainya.
Prestasi apa yang bisa dia raih? Menurutku dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kompetisinya. Saya kira begitu. Kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti semua orang. Satu kesalahan dianggap gagal. Fendi Zanders berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini untuk pertama kalinya, dan dia belum pernah berpartisipasi dalam pelatihan sebelumnya. Dia pasti akan ikut serta. Tidak bisa menyelesaikannya. Jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan permainannya nanti, aku melihat betapa sombongnya Fendi Zanders ini. Semua orang di keluarga Qin mulai berdiskusi dengan suara pelan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Lan berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, ayo. Jangan khawatir." Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum, lalu mengatur senjatanya. Awal. Wasit berteriak. Fendi Zanders bergegas ke tempat latihan dengan senapan di tangan. Bang bang bang. Terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga. Semua orang yang hadir fokus pada layar. Namun dalam waktu kurang dari beberapa detik, ekspresi wajah semua orang berubah. Karena mereka menemukan bahwa Fendi Zanders sepertinya bukan pertama kalinya mengikuti kompetisi ini. Gerakan Fendi Zanders sangat mahir, dan keahlian menembaknya juga sangat akurat. Yang lebih luar biasa lagi adalah kecepatan Fendi Zanders jelas lebih cepat dari Qin Hua. Bahkan Qin Hua membeku di tempatnya. Ada perbedaan besar antara metode menembak Fendi Zanders dan Qin Hua. Fendi Zanders menembakkan dua senjata sekaligus, sehingga kecepatan mengenai sasaran lebih cepat, sedangkan Qin Hua menggunakan satu senjata, hanya ketika beberapa sasaran muncul. Qin Hua akan memilih untuk menggunakan dua senjata hanya jika waktunya tiba. Hal ini juga menyebabkan kecepatan Fendi Zanders menjadi jauh lebih cepat. Bagaimana orang ini melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu akurat dengan dua senjata sekaligus? Mata Qin Hua penuh dengan keterkejutan. Namun sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, permainan telah usai. Skor Fendi Zanders akhirnya ditetapkan pada 1 menit 31 detik. Ketika semua orang yang hadir melihat hasil ini, mereka semua tercengang. Perlu Anda ketahui, hasil ini hanya terpaut 1 detik dari rekor juara pertama Honor Roll. Tidak mungkin, bagaimana Fendi Zanders ini bisa begitu cepat? Qin yang berteriak dengan nada sangat bersemangat. Dan pria parubaya yang menerima Qin Wei Jun sebelumnya tampak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam waktu 2 menit selama 10 tahun berturut-turut. Sekarang Fendi Zanders dengan santainya mencetak skor pukul 1.31 detik, semua orang mengira ini terlalu luar biasa. Hasil ini jelas tidak tepat. Qin yang berteriak pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada bawahannya, "Pergi dan periksa apakah kamu benar-benar mengenai mereka semua." Bagus. Pria itu mengangguk, lalu langsung berlari ke lapangan. Pria parubaya itu berjalan ke depan layar dan dengan cermat melihat video Fendi Zanders yang berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa menit kemudian, pria itu kembali ke pria parubaya itu, dan berkata dengan ekspresi serius, "Laporkan Pak, semuanya memang kena." Setelah pria parubaya mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Qin Yang, "Saya juga memeriksa video partisipasi Tuan Zanders dalam kompetisi tadi, dan di sana memang tidak ada masalah. Jadi hasil Tuan Zanders valid." Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, semua orang yang hadir tercengang, dan mereka berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Saat ini, mereka sepertinya tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan perasaan mereka. 1 menit 31 detik, kali ini 48 detik lebih cepat dari waktu Qin Yang, sungguh kecepatan yang mengerikan. Selama masih ada waktu sedetik lagi, Fendi Zanders bisa menempati posisi pertama dalam daftar kehormatan. Tempat pertama dalam daftar kehormatan telah berdiri di sana selama hampir beberapa dekade, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Fendi Zanders adalah satu-satunya yang memiliki peluang untuk memecahkan rekor ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Dia belum pernah mengikuti pelatihan sistematis sebelumnya. Jika Fendi Zanders benar-benar bisa berlatih dengan baik, maka Fendi Zanders pasti bisa memecahkan rekor ini. Saat ini, mata semua orang yang hadir memandang Fendi Zanders telah berubah. Sejak Fendi Zanders datang ke keluarga Qin, dia menghadapi segala macam kesulitan, seolah-olah semua orang di keluarga Qin ingin melihat Fendi Zanders kehilangan muka. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah Fendi Zanders menamparkan wajah mereka semua berulang kali. Saat ini, ekspresi wajah semua orang di keluarga Qin sangat jelek, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan Qin yang juga berdiri di sana dengan bodoh. Dia sangat tidak yakin di hatinya, tapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, pria parubaya itu telah memeriksanya dengan sangat cermat, dan hasil Fendi Zanders memang valid. Sepertinya tidak ada yang lebih memalukan di dunia ini selain mengalahkan Anda dalam hal yang paling Anda ketahui. Kompetisi menembak selalu menjadi kebanggaan terbesar Qin Yang, namun harga dirinya tampak begitu rentan di hadapan Fendi Zanders. Pada saat ini, Qin Yang sangat tidak rela di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Pria paruh baya itu berjalan ke sisi Fendi Zanders dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam kompetisi menembak semacam ini?" "Ya." Fendi Zanders sedikit mengangguk. "Sungguh sulit dipercaya. Saya tidak menyangka Anda bisa memenangkan hasil seperti itu untuk pertama kalinya di kompetisi. Jika Ketua Lei mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang." Pria paruh baya itu menjawab dengan penuh semangat. Fendi Zanders lalu melanjutkan, "Sayang sekali, hasilmu tidak bisa masuk dalam daftar kehormatan, lagi pula, kompetisi ini bukanlah kompetisi resmi. Bahkan jika itu tidak ada dalam daftar kehormatan, tidak masalah, hasil Fendi Zanders valid." Pada saat ini, Qin Weijun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Ya, ya, hasil ini harus valid." Pria paruh baya itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Dan Qin Weijun berjalan ke arah Fendi Zanders, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian tidak mengecewakanku, dan Lan Lan tidak memilih orang yang salah, tetapi kamu masih memiliki yang terakhir. Satu level harus dilewati, selama kamu bisa mengalahkan Xiao Yi, aku akan mengakui bahwa kamu adalah cucu iparku Qin Weijun. Saya akan mencoba yang terbaik." Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Qin Weijun memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu berkata kepada semua orang, "Oke, ayo kita kembali." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang berjalan menuju luar lapangan tembak. Saat ini, ekspresi wajah anggota keluarga Qin masih sangat rumit, karena mereka merasa Fendi Zanders agak terlalu mesum. Mereka telah mencoba memprovokasi Fendi Zanders, pertama dengan membiarkan Fendi Zanders bermain catur dengan Qin Hua, dan kemudian setelah membuat Fendi Zanders mabuk, bahkan Qin yang pada akhirnya mengambil tindakan sendiri, tetapi setiap kali Fendi Zanders menamparkan wajahnya dengan keras. Semua orang di keluarga Qin merasa Fendi Zanders agak terlalu mesum, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dilakukan Fendi Zanders. Jadi sekarang semua orang hanya bisa menaruh harapannya pada Qin Yi. Akhir bab ini. Bab 1600. Bab 1600 berlatih bersama. Setelah kembali ke rumah Qin, semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Weijun satu demi satu, dan kemudian kembali ke rumah masing-masing. Dan Qin Weijun sedikit lelah setelah seharian bermain-main dengan semua orang, jadi dia kembali ke kamar dan mulai beristirahat. Qin Lan mengikuti Fendi Zanders kembali ke kamar. "Bagaimana? Apakah kamu puas dengan penampilanku hari ini?" Fendi Zanders memamerkan giginya dan bertanya pada Qin Lan sambil tersenyum. "Bagaimana kamu melakukannya? Kapan keahlian menembakmu menjadi begitu bagus?" Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. "Keahlian menembakku tidak terlalu bagus," jawab Fendi Zanders sambil tersenyum, lalu melanjutkan, "Tapi aku bisa menggunakan nafasku untuk mengendalikan peluru, jadi aku tidak perlu membidik sama sekali, tembak saja dengan santai, jadi kecepatanku pasti lebih cepat dari orang biasa, nafasmu bisa mengendalikan peluru." Setelah Qin Lan mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih luar biasa. "Apakah ada yang aneh dengan hal itu?" Fendi Zanders bertanya dengan bingung. "Aku sekarang berada di alam prajurit peringkat hitam, tapi aku tidak bisa menggunakan nafasku untuk mengendalikan larinya peluru. Kamu hanyalah orang yang baru saja menyentuh ambang batas prajurit peringkat hitam. Kamu sebenarnya bisa mengendalikan arah terbangnya peluru. Apakah kamu bercanda?" teriak Qin Lan dengan mata berair besar. "Mungkin karena aku mempraktikkan buku rahasia yang diberikan orang tua itu kepadaku. Aku mengikuti metode di buku rahasia itu untuk mengendalikannya." Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Menipu." Qin Lan tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu bertanya dengan nada bingung, "Buku rahasia apa?" "Ini adalah buku keberuntungan." Fendi Zanders mengeluarkan Luk Jue dari pakaiannya sambil berbicara. Dalam keadaan normal, Fendi Zanders akan membawa buku keberuntungan ini bersamanya, dan akan membawanya keluar untuk berlatih ketika dia ada waktu luang. Keberuntungan memutuskan. Setelah Qin Lan melihat buku rahasia yang dikeluarkan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih luar biasa. "Pernahkah kamu mendengar tentang keberuntungan?" Fendi Zanders bertanya dengan lembut setelah melihat reaksi Qin Lan. "Ini adalah seni unik Zik Xiaozong. Kudengar hanya kepala Zik Xiaozong yang bisa melatih keberuntungan. Aku tidak menyangka Ye Jue Chen akan memberimu keberuntungan secepat ini. Dia terlalu baik padamu." Qin Lan berkata dengan nada terkejut. "Benda ini sangat kuat. Saya belum pernah menganggap serius buku keberuntungan ini sebelumnya." Fendi Zanders berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang kehilangan nyawanya saat mencoba bersaing dalam permainan keberuntungan ini. Keberuntunganmu sungguh luar biasa." Qin Lan memandang Fendi Zanders dan menghela nafas tanpa berkata-kata. "Namun, buku keberuntungan ini sangat kuat. Setelah mempelajari permainan keberuntungan, saya merasa kekuatan saya meningkat pesat." Fendi Zanders menatap Qin Lan, dan kemudian melanjutkan, "Sayang sekali terkadang saya tidak dapat memahami isinya. Lagi pula, saya hanya berhubungan dengan Guwu untuk waktu yang singkat. Saya tidak punya ponsel atau apapun, jadi aku tidak bisa menanyakannya tepat waktu. Rahasia seni bela diri kuno memang di luar pemahaman orang biasa." Qin Lan menjawab dengan lembut. "Ngomong-ngomong, bukankah kamu juga seorang pejuang? Atau kamu bisa berlatih keberuntungan bersamaku?"
Fendi Zanders berkata setelah ragu-ragu sejenak. Tidak, buku keberuntungan ini jelas merupakan keahlian unik Sekte Zixiaomu. Saya bukan dari Sekte Zixiao Anda, jadi saya tidak bisa mempraktikkannya. Qin Lan menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir. Sebelumnya Anda bukan dari Sekte Zixiao kami, tetapi Anda sekarang, dan saya akan mempromosikan Anda untuk menjadi gadis pelayan Tuan Muda Sekte Zixiao. Dalam hal ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk melatih keberuntungan. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Gadis pelayan Tuan Muda Sekte Zixiao. Setelah Qin Lan mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Aku adalah Tuan Muda dari Sekte Zixiao, dan kamu adalah gadis pelayanku. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Apakah kamu yakin ingin aku menjadi pelayanmu? Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders tahu betul baiklah dalam hatinya bahwa Qin Lan tidak begitu mudah untuk diajak main-main. Jadi dia buru-buru menjelaskan, aku hanya bercanda denganmu tadi, tapi memang benar bahwa aku ingin kamu berlatih keberuntungan. Untuk melatih keberuntungan. Qin Lan mengedipkan matanya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Karena sekarang aku tahu jati dirimu yang sebenarnya, jika kekuatanmu bisa ditingkatkan, akan sangat membantu kita berdua untuk menghadapi Rockefeller bersama di masa depan, dan masih ada beberapa hal yang aku tidak mengerti. Kamu juga bisa membantu aku melihatnya. Fendi Zanders menjelaskan dengan lembut. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan ringan, tapi keberuntungan jelas merupakan keahlian unik Sekte Zixiao Anda. Bukankah baik bagi saya untuk mempelajarinya? Tidak masalah, aku akan menjadi kepala Sekte Zixiao mulai sekarang, aku bisa membuat keputusan tentang masalah sepele seperti itu. Fendi Zanders berkata sembarangan. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, mari kita kesampingkan pelajaran keberuntunganku, lagi pula, yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu, karena dalam 3 hari kamu akan melakukannya. Harus bertarung dengan Qin Yi. Saatnya bertarung, jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, tanyakan saja kepada saya akan membantu Anda melihat. Oke. Fendi Zanders mengangguk, lalu membuka Luk Jue, dan mulai belajar dengan Qin Lan. Semuanya di keluarga Qin tahu bahwa Qin Lan ada di kamar Fendi Zanders, tetapi sekarang hubungan mereka berdua telah terjalin, jadi meskipun Qin Lan menginap di kamar Fendi Zanders, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Hanya saja anak laki-laki di keluarga Qin sangat iri karena Fendi Zanders bisa memenangkan kecantikan kelas atas seperti Qin Lan. Faktanya, di keluarga Qin, tidak hanya Qin yang memiliki pemikiran tentang Qin Lan, tetapi hampir semua anak laki-laki dari generasi muda memilikinya. Berfantasi tentang Qin Lan, tetapi mereka tidak punya nyali untuk mengatakannya. Sekarang mereka menyaksikan gadis impian mereka di kamar bersama pria lain, bertanya-tanya bagaimana perasaan orang-orang ini sekarang. Di sisi lain, di villa Yanjing Liu. Seorang lelaki tua berjas tunik hitam sedang duduk di sofa dan membaca koran. Orang tua ini mungkin salah satu dari sedikit kerabat Fendi Zanders di dunia ini. Nama lelaki tua itu adalah Liu Jiangnan, dan dia adalah ayah dari ibu Fendi Zanders, Liu Hong. Setelah ibu Fendi Zanders bersama ayah Fendi Zanders saat itu, Liu Jiangnan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, dan akhirnya masalahnya langsung mengarah ke langkah memutuskan hubungan antara ayah dan anak perempuannya. Namun, Liu Hong tetap memilih untuk bersama ayah Fendi Zanders. Jadi Liu Jiangnan dan Liu Hong sudah bertahun-tahun tidak berhubungan, bahkan Liu Jiangnan tidak pernah menghadiri pemakaman orang tua Fendi Zanders. Tentu saja, Fendi Zanders juga mengetahui keberadaan Liu Jiangnan, tetapi ibu Fendi Zanders memberitahu Fendi Zanders bahwa meskipun dia mati kelaparan dalam hidup ini, dia tidak boleh berhubungan dengan keluarga Liu, jadi Fendi Zanders selalu ingat kalimat ini. Dalam hatinya, bahkan di masa tersulit Fendi Zanders, dia tidak pernah menghubungi siapapun di keluarga Liu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Fendi Zanders terus menolak ketika Liu Qing ingin memberikan clubhouse Huatian kepada Fendi Zanders. Hanya saja Liu Qing tidak dianggap berasal dari keluarga Liu, sehingga lambat laun Fendi Zanders menerima keberadaan Liu Qing nantinya.